لبيك اللهم لبيك. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, sama kita hormati para calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, baik ada yang jamaah haji maupun yang umrah. Wabil khusus saya hormati pimpinan KBNul Qabi Bapak Kiai Ahmad Satria SMA. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita hadir di majlis yang mubarak ini dalam rangka mengikuti manasik ibadah dan umroh yang sudah beberapa kali. Salawat salam kita sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada umatnya istiqomah dalam menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak saudara-saudara calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sampai materi, kita nanti akan sampai suatu negara yang bukan negara kita, dengan bahasa bukan bahasa kita, karakter mereka beda, budaya mereka berbeda. Paling tidak Bapak Ibu punya gambaran bahasa. Ini bahasa Arabnya apa nih? Lo bisa kan? Minzor, moya, Olan suah. Ya. Ini apa nih? Pengeras suara. Mukabbirus shaut. Mukabbirus shaut itu pengeras suara. Paling enggak Bapak enggak aneh nanti kan. Selamat pagi. Bagaimana masalahnya? Ya. Selamat pagi. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang. Ya. Hadza al-mukarram Kiai Ahmad Syakiri alladzi jaa'a amamana. Ini kiai kita yang sedang berjalan. Wa yusafihuhum, sedang musafahah. Fahimtum? Paling ijab udah penting naam-naam aja Pak. Naam. Ana ajlisu amamakum. Saya sekarang lagi ada di depan ibu sekalian. Al ummahat wa rijal, laki-laki perempuan di sini. Fahimtum? Kata lagi belajar. Fahimna. Ya. Rasulullah saya hormati. Paling kagak kita duit-duit bisa kenal. 1 real, real, 2 real, realen. 1 real, real aja, 2 real, realen. 3 real, salah real. 5 real, 10 real, 10 itu 10. 15, 15. 15. Enggak begini kalau kita bahasa istilah kan 15 lagi di pondok, lagi di belajar. Kalau sekarang enggak, 15. Apaan itu? Maksudnya 15. 15 ya. Nah. Pisang, saya pengen beli pisang. Anak astaril maus. Al-maus itu artinya pisang. Al-faqihah buah-buahan. Al-faqihah buah-buahan. Ibu ya. Ibu sekalian yang saya hormati, ini materi yang akan kita bahas hari ini, peradaban kota Mekah. Ini. Ibu bapak yang saya hormati, terutama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di negara orang, di daerah kita aja bahasa beda-beda, karakter beda-beda, ya kan? Lain-lain cara itu baru orang kita, ya kan? Betawi dengan orang-orang Bandung beda, ya kan? Apalagi ya orang-orang daerah luar, orang-orang kayak orang apa namanya? Daerah sana itu kan bicaranya rada kasar, bukan kasar, emang udah lahzahnya, udah lisannya. Tapi kalau kita di daerah Sunda itu kan bahasanya halus.
Halus Bapak sekalian. Itu ngomelin anak aja, kayak kita lagi biasa di sini kan. Ngomelin anak bahasa Sunda kayak kita sini apa itu? Ya kan? Karena yang bahasa, ya, karakter beda-beda, budaya beda-beda. Nah, termasuk nanti kita akan bahas bagaimana adat istiadat orang Arab di Mekah. Ya, kita lihat. Adat istiadat bangsa Arab. Satu, bersuara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Bapak Ibu saya hormati, jangan kaget. Orang Arab begini, kita kaget, kita berantem kali ngomong aja. Biasa ngomong kayak kita itu. Kayak orang berantem. Ya. Suara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Satu. Yang kedua, apabila memanggil atau memakai orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya. Ya, dengan bahasa-bahasa saya panggil-panggilnya, bahasa dia. Tapi kan kita nggak paham. Ya, dia kalau memanggil atau memakai orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya, bahasa Melayu. Yang ketiga, sikapnya terhadap pendatang kadang-kadang nampak acuh tak acuh. Begitulah orang Arab. Ya. Tapi nanti beda, orang Arab Mekah dengan Madinah beda Pak. Karena emang struktur dari dulunya kan, di sana kan banyak anak cucu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu. Loh emang beda, karakternya beda loh Mekah. Nabi aja berapa puluh tahun loh, dimusuhin terus. Tapi coba orang Madinah, bahasa enak, sopan-sopan. Orang Ansor lain, ya kan, orang sopan. Ya. Yang ketiga, sikap terhadap pendatang kadang-kadang nampak acuh tak acuh. Yang keempat, jika dipegang kepalanya tidak marah. Coba kalau kita di sini, kalau kita dipegang marah, kurang ajar loh. Walau gua paling terhormat, dipegang. Ya. Namun bila disentuh, dipegang pantatnya marah dia. Dan sekali-kali kita lagi pantat orang ini. Laki Pak, padahal yang perempuan mah haram kan. Ini namanya kan beda-beda. Kalau kita di sini di pantat kita dipegang nggak apa-apa, tapi kalau di sono kita kan di sini kalau kepala marah, di sono kagak. Apalagi orang Arab itu kebanyakan dia pakai lehya, jenggot. Kita pegang begitu girang banget ya. Indonesia bagus. Indonesia wise. Bagus maksudnya. Indonesia mi'ah. Kayak kita Indonesia 100 maksudnya apa? Baik. Mi'ah. Kayak kita di sini kan 80 ya. Bahasa itu ya. Kayak gitu. Ya. Kemudian jika memberikan atau menerima sesuatu terhadap orang lain sering menggunakan tangan kiri. Orang Arab. Namanya juga ada. Beda. Kalau kita di sini kan nggak sopan. Di sana biasa kalau dikasih itu karena tangan kiri. Ya. Itu udah karakter orang sana ada. Selanjutnya, jika bertemu dengan seorang selalu mengucapkan salam meskipun belum kenal. Nah ini memang perintah agama kita. Bapak Ibu kalau kita beri salam, siapa yang nggak kenal kita kenal kayak nggak beri salam aja kan begitu perintah agama. Ini benar ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi Bapak Ibu, orang Arab itu, terutama perempuan, jangan sekali-kali kita senyum. Kata dia demen sama dia. Kan senyum sama dia ini orang Arab. Kita kan biasa. Orang ke timur itu biasa muka kita kan. Ketemu, ya Pak, apa kabar Pak? Baik, mau kemana? Tapi kalau ibu-ibu, orang Arab laki-laki lewat, ibu senyum. Mukanya itu senyum. Kata dia demen. Kayaknya biasa aja udah, acuh-acuh aja. Biasa aja, jangan udah. Ya. Kemudian jangan terlalu pakai pakaian, jangan terlalu ngejreng. Apalagi ini merah-merah, nggak ada di sana itu. Ya, nggak ada. Orang. Yang selanjutnya jika bertemu dengan teman yang sudah akrab, saling berpelukan, ya kan? Kalau kita kan cepat sedikit. Ya, yang akrab.
paling dia berpelukan kan, coba aja kita lihat. Lanjut. Kebiasaan kaum pria berpakaian putih. Mungkin karena cuaca panas, kalau putih kalian nggak terlalu panas sebenarnya. Tapi sedangkan wanita berpakaian hitam dan memakai cadar. Wanita sana. Jadi kita nggak ketahuan ini orang cakep apa jelek. Nggak ketahuan. Tapi rata-rata orang Arab aslinya. Tapi kan orang Arab ada dua, ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu keturunan-keturunan Bilal. Adanya di Al-Jibal, di gunung-gunung ya kan, hitam-hitam itu. Tapi banyak, kan di situ doang, di kotanya kok banyak. Hitam-hitam ya Pak, saking hitamnya itu, kadang-kadang kalau subuh nggak kelihatan kita. Bukan menghina, nih kan kalau kita mau sholat subuh kan kita mau ke Masjidil Haram, kan jalan kaki. Itu banyak orang, bukan orang situnya sebetulnya, orang-orang Afrika. Mereka itu kan pada minta-minta, kecil-kecil kan nggak kelihatan. Saruma aspal, untung aja giginya putih kan. Tapi rambutnya kan dia keriting-keriting ya, dikepang-kepang, cakep dah. Bayar. Nah ini untuk yang perempuan memakai cadar. Tapi kalau dia nanti bikin haji nggak boleh, kan cadar wanita harus dibuka, ya kan? Telapak tangan sama muka wanita kalau pakaian ihram tidak boleh harus dibuka, walaupun dia di sono pakai cadar. Nah karena itu udah budaya Arab, maka TKW juga sama. Orang-orang kita Indonesia yang menjadi TKW yang kerja di sana, sama kita bedainnya susah. Ini orang Indonesia, orang Arab. Kenalnya ketika dia ngobrol, bang, dari mana? Ya. Emang kamu dari mana? Saya dari Sukabumi Pak. Nah, dari Sukabumi kata dia. Dari mana Pak? Dari Kerawang. Nah, dari mana? Dari Bandung, dari Indramayu. Saya nggak pernah nanya tuh dari mana Bekasi, nggak ada. Nggak ada dari mana Bekasi, nggak pernah dengar. Banyak kan orang-orang sana. Ya. Betawi, betah di wilayah doang, di mana-mana nggak betah. Lah nggak ada, saya tanya dari mana, nggak bilang saya dari Bekasi, nggak ada. Betawi, betahnya di wilayah doang. Ibu-ibu dulu tentara orang sini. Ya, coba dioper, nangis. Orang Bekasi, tentara dioper kemana, nangis. Mendingan berhenti aja Pak saya. Termasuk nih security. Security ini ada kan ini banyak perumahan. Mau dipindahin, mau berhenti. Pak saya berhenti aja deh Pak. Coba orang lain, gak jadi masalah. Ya kan? Ini makanya Betawi, betahnya di kampung doang. Kemana-mana aja, agak betah. Ya Pak, tuh kejelekan orang Betawi. Ya, jangan nyalain orang lain, kira yang maju disalahin. Tanya. Tuh. Kemudian kebiasaan kaum pria berpakaian udah. Sering melangkahi orang pada waktu sholat di masjid. Di dalam pelajaran fikih kalau kita sholat itu pertama sholat jamaah, ya kan? Isi sop-sop depan dulu. Gak boleh itu, makanya dipenuhin tuh. Sop-sop jangan ada yang kosong. Ya, karena kagak baik, tidak boleh kita. Ya, ini kita mah datang belakangan, lewat, main ini aja lewatin orang. Kan ada nggak boleh. Ya, kalau sono nggak orang sono, main lewatin aja. Ya. Dan di sana memang karena banyaknya orang sholat jamaah Pak, kita mau naruhin ini doang nih, kesini susah buat berebut, saking padatnya orang. Nah, orang-orang kita kan kecil-kecil, kedempet, ya kan? Nah, itu masalahnya. Lanjut. Jika terjadi perselisihan yang menimbulkan perkelahian, pertengkaran, hendaklah usahakan mendamaikan dengan mengucapkan sallu ala nabi, sallu ala nabi berulang-ulang. Udah dia bisa begitu. Ya begitu doang kan lu perlu. Tapi di sono berantem membisik mulut doang. Gak ada main pukulan. Kenapa kalau dia mukul orang? Kena ntar dia, kena hukuman. Ya kan, kisos. Bahaya. Jadi membisik doang mulut doang.
sekalinya paling keras buat ngadu pala doang udah. Takut dia mukul orang terkena. Nah, hukum kisos di sana bahaya. Nah, makanya di sana aman. Gak ada orang ribut uang mulut uang macam-macam. Tapi nggak pernah main pukulan. Karena kalau dia main pukul orang itu mempunyai nanti kena resiko hukum kisos. Bu ya. Ya kan ada ya walladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu, ada ayat Al-Qur'an. Ya. Di sana berlaku kisos. Kalau kita mau orang nanti kita dipukul lagi. Kalau kita bunuh orang akan dibunuh lagi di sana. Tapi bukan berarti perorangan, nanti tentu melalui persidangan. Ya, pemerintah sudah vonis baru pelaksanaan kisos. Makanya di sana ada namanya masjid kisos. Ada Pak. Nanti Bapak di sana ada di Jeddah namanya masjid kisos. Dulu tempat pelaksanaan hukuman kisos. Tapi kan pelaksanaan hukuman kisos itu sekarang kayak kita di pengadilan ya kan ada pelaksanaan khusus pelaksanaan eksekusinya. Jadi begitu bilang shollu ala nabi atau Allahumma sholli ala Muhammad, udah bisa Pak. Enggak ada dendam. Nah, kita kan di sini di depan uang atau di belakang aja mukul lagi. Enggak ada di sana. Udah begitu selesai aja udah. Enggak ada dendam di sana. Ayo. Ya. Nah kalau kita di sini paling kalau kita dari taklim ada acara taklim gitu. Shollu ala Muhammad supaya bubar. Bab kalau nggak dikasih tahu begitu susah. Gimana caranya ini ya? Cara metode membilangin bahwa kita ini udah selesai. Ya kan? Makanya Allahumma sholli ala Muhammad itu udah selesai. Ya Bapak besok-besok begitu. Kalau di sini kan belum apa nih. Masih pada diam aja lah. Kan lama itu ada. Ya kalau banyak ada yang pengen ada urusan. Nah, selesai acara, baik kita habis tahlil acara apa aja, taklim aja. Allahumma sholli ala Muhammad, bubar. Itu. Baik sekarang sejarah Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan masjid pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi masjid yang tertua di dunia ini, di muka bumi ini, yang pertama ya Masjidil Haram. Kata siapa? Kata Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Inna awwala baiti, sesungguhnya rumah pertama dibangun oleh Allah, rumah Allah adalah yang bernama ini di Bakkah. Bakkah itu Mekah. Jadi Masjidil Haram adalah rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Masjidil Haram. Ya. Mubarakan, yang beri keberkahan, wa hudal lil alamin, dan beri petunjuk untuk seluruh alam. Fihi ayatun, dalamnya ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maqamu Ibrahim, nanti di sana ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aminan, aman. Pas kalian assalamualaikum. Jadi masjid rumah Allah pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini dibangun oleh para malaikat menurut riwayat. Ya. Ada yang tahu siapa pertama kali yang bangun? Malaikat. Masjidil Haram dibangun jauh sebelum ciptakan manusia oleh Allah. Jadi sebelum manusia ada kan malaikat duluan. Nah, kagak ada orang, belum ada, nggak ada manusia. Makanya setelah manusia ada, udah ada ini. Udah ada.
Masjidil Haram merupakan refleksi dari rumah di surga yang bernama Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu ada namanya, ya, di surga Baitul Ma'mur, sedangkan di dunia adalah Masjidil Haram. Ya. Ini terdapat rumah Allah, Baitullah, yakni Ka'bah. Lanjut. Bentuknya tidak seperti yang ada sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah pengembangan, luasnya luar biasa. Saya aja kader Pak bingung, ini masjid mana ujungnya ini, bingung ini. Ya, makanya ke sono nanti kalau mau masuk jangan sekali-kali nyimpen sendal di depan, nggak ketemu. Nanti disiapkan oleh pembimbing, ya kan, harus bawa apa, ya kan, rangsel. Nanti jadi jangan ditaruh di depan. Kenapa hilang? Karena beberapa menit langsung bersihkan lagi di sana. Hilang Pak, karena hilang dipakai orang enggak. Siapa yang takut di sana makan sembarangan? Bukan karena hilang, karena langsung dibersihkan oleh petugas. Enggak bisa kotor di sana. Ya. Bentuknya tidak seperti yang ada sekarang ini. Bangunan yang ada saat ini merupakan pengembangan dari bangunan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Khodimul Haramain. Khodimul Haramain, pelayan dua tanah suci, yaitu Raja Arab Saudi. Jadi kalau di sana Pak Presiden Khodim, pelayan. Kalau kita di sini apa? Jadi Presiden itu pelayan masyarakat. Ya, bukan pengen dihormati, ini sudah susah ya. Khodimul Haramain, Raja Arab Saudi itu adalah khodim, pelayan masyarakat kota Madinah dan kota Makkah. Lanjut. Ya. Setelah pembangunan Ka'bah, maka selanjutnya dilakukanlah pembangunan Masjidil Haram. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah selama di tanah suci. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Masjidil Haram itu, ya kan, di dalamnya itu Ka'bah adanya di dalam Masjidil Haram. Dan terbuka, kalau hujan ya banjir, panas ya panas. Cuman memang di sana itu, ya apa namanya nih? Ini dia marmernya itu anti panas. Walaupun panas banget, agak bisa panas, diinjak Adam. Nah, saya lihat ini di sini ada mirip-mirip itu masjid di Bandung apa itu? Masjid Al-Jabar ya. Masjid Al-Jabar itu tapi enggak semuanya ada yang diinjak ke panas, ada yang panas. Ada kan? Kita injak ini kok panas, yang satu enggak. Nah, kalau di sana itu memang betul-betul adalah tidak panas. Tahapan-tahapan pembangunan dan renovasi serta perluasan Masjidil Haram juga terus dilakukan. Konon renovasi pertama Masjidil Haram dilakukan pada tahun 692 Masehi. Sebelum renovasi tersebut, tembok terluar dari masjid ditinggikan dan langit-langit masjid pun dibangun. Saat itu Masjidil Haram masih merupakan area kecil terbuka dengan Ka'bah yang berada di tengah-tengahnya. Hingga akhir tahun 700 Masehi, pilar tua yang terbuat dari kayu dari masjid telah diganti dengan pilar marmer dan bagian sisi masjid sebagai tempat sholat dilebarkan pada kedua sisinya bersamaan dengan dibangunnya menara. Sekalian yang saya hormati, ini kenapa? Siapa yang menemukan Pak? Jadi di sana marmernya itu anti panas. Ternyata itu seorang yang menemukannya adalah dari kebangsaan Mesir,
yang bernama Muhammad Kamal Ismail. Ini yang menemukan. Ya. Itu ngambilnya Pak, enggak gampang, ada di suatu negara di Yunani. Itu yang ambilnya di sana satu-satunya. Jadi pertama kali itu hanya Masjid Haram doang yang ininya anti panas. Kemudian setelah beberapa tahun baru Masjidil Nabawi juga sama seperti Masjidil Haram, ya, tidak panas. Lanjut. Masjid kembali direnovasi pada 1570 Masehi oleh arsitek pribadi Sultan Salim II dan membuat penggantian atap yang semula hanya berupa lapangan datar dengan menambahkan kubah-kubah yang didekorasi dengan kaligrafi di dalamnya dan pemberian pilar-pilar tambahan yang baru. Pemerintahan Arab Saudi menyatakan bahwa tahun 1570 merupakan tahun awal dalam penambahan elemen arsitektural pada masjid. Lanjut. Nah, sekarang sejarah Ka'bah. Silakan, sejarah Ka'bah. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu Ka'bah. Tadi yang saya sudah bacakan di awal. Ya. Inna awwala baitin. Kemudian Ka'bah terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah dengan bentuk bangunannya yang mendekati bentuk kubus. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan sebagai patokan atau kiblat atau patokan arah untuk hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia seperti sholat. Selain itu, Ka'bah merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi bagi umat Islam pada saat musim haji dan umroh. Pas kalian yang saya hormati, menurut dulu jadi kan umat Islam ada dua perpindahan ya Pak. Jadi pertama kita umat Islam itu dulu adalah kiblatnya di mana? Di Baitul Maqdis. Ya. Pertama kali bukan ke sana ke Ka'bah. Ya. Pertama adalah umat Islam dulu itu adalah kiblatnya adalah di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian beberapa tahun baru itu pun Nabi sudah lama Pak berdoa kepada Allah agar kiblat itu dirubah. Akhirnya turun firman Allah bahwa liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa baru bulan sebulan, jangan ngeluh. Sholat mulu, doa, jadi kabul-kabulin. Nabi Muhammad aja Pak, doa itu supaya Ka'bah, supaya kiblat berubah menjadi ke Masjidil Haram itu bertahun-tahun baru dikabulin. Jadi nggak bisa kita doa sebentar langsung dikabulin. Bosan udah gua sholat tahajud, kan doa mulu, gini juga makin susah. Belum waktunya. Lanjut. Kedua belah sisinya masing-masing memiliki panjang 10,1 meter. Adapun tingginya 16 meter. Letak dinding itu membujur di sebelah barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Ini berarti tiap sudutnya mengarah ke 4 mata angin. Formasi seperti itu dimaksudkan agar bangunan tetap kokoh dan tidak runtuh apabila angin kencang menerjang. Lanjut. Keempat sudut mempunyai nama sendiri-sendiri. Penamaan tersebut oleh orang Arab merujuk kepada arah.
Perinciannya sebagai berikut. Sudut sebelah utara dia namakan rukun Iraqi. Arah Irak atau Mesopotamia. Rukun Yamani untuk sudut selatan mengarah ke Yaman. Sudut. Jadi bahasa Arabnya itu rukun, itu sudut maksudnya. Ojok Pak. Ya. Rukun Syami untuk arah sebelah Sam atau Suriah. Ya. Rukun Syami untuk arah bukan selatan Pak ini maksudnya. Untuk rukun Syami itu ke arahnya ke barat Pak. Ini salah. Ya. Yang ke selatan tadi itu adalah Yaman. Ya. Untuk rukun Syami ada arahnya adalah ke sebelah barat sana. Dan rukun Aswad Hajar Aswad atau batu hitam. Ya. Lanjut. Pada surat Ibrahim ayat 37, Ka'bah sudah ada pada waktu Nabi Ibrahim salam meninggalkan putranya Ismail salam di padang pasir tanah Arab. Jadi surat Ibrahim ayat ke-37, ya, Ka'bah sudah ada pada waktu Nabi Ibrahim salam meninggalkan putranya Ismail di padang pasir tanah Arab. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini ayatnya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allakum tashkurun. Ini ayatnya. Surat Ibrahim ayat 30. In Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Ini sungguhnya askantu telah menempatkan. Aku telah menempatkan min zuriyati dari keturunanku biwadin di suatu lembah ghairi dzar'in yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Dulu ya, sekarang ini ya udah banyak yang hijau. Ya. Dulu ketika Nabi Ibrahim, sekalian saya hormati, Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Istri yang pertama namanya Siti Sarah. Yang kedua namanya Siti Hajar. Siti itu mah orang Indonesia, Surah mah nggak ada Sitinya, udah aja Sarah Hajar, ditambah kita Siti. Siti itu mungkin kayak kita itu Sayyid ya, Sayyid, Sayyidah, Tuan. Kalau kayak belum, kalau masih muda kan Nona, Nyonya gitu Pak. Ya, Sayyid itu panggilan, Sayyid, Sayyid. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua, yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Sarah itu istri Nabi Ibrahim paling tercantik waktu itu pada zamannya, tercantik. Cuma dia nggak punya anak. Tuh Bu, istri saking cantiknya semuanya orang nggak, dia demen, cantiknya luar biasa. Raja aja demen. Karena belum juga punya anak, ini istri soleha. Nggak ada nggak ibunya seperti ini? Dia coba. Ini istri soleh kalau pengen contoh Nabi Ibrahim. Karena udah tua ngomong. Nah, kayak kita Abi. Ini ngomong kita udah tua ini gak punya anak. Ntar keturunan kita gak ada, bagaimana ini? Ya kan? Ya udah Abi, kawin lagi ya. Dilamarin sama bininya. Ada sini? Kagak ada. Mana ada? Dia soleha banget. Nah. Sekalian ngomong begini, boleh aja Pak. Ya. Langkain dulu mayat gua. Begitu ngomong. Ini nggak bisa Bu, karena memang dalam agama itu boleh nikah 4 kali. Boleh nikah 4 kali. Ya kan? Tapi jangan lupa itu ya kan panku matu balaku minanis mas panku matu minanis masa waruba wasna wasulasa waruba. Jangan dititik koma. Fa in hibtum ala tadi pala hidayah itu baru. Jangan di situ diditik berhenti. Oma, silakan nikahkan kamu 2, 3, 4. Tapi kalau kamu nggak mampu 1 aja. Wow. Nabi Muhammad di sini banyak, tapi ketika dia Siti Khadijah masih hidup nggak pernah nikah, 1 doang. Karena udah meninggal istrinya nikah lagi dia. Akhirnya banyak istrinya ya Pak. Tapi ketika istrinya masih hidup nggak pernah.
Satu doang Siti Hajjah. Setelah beliau wafat baru nikah lagi. Coba ya. Oh, ya. Nah, akhirnya kan Nabi Ibrahim karena disuruh mulu istrinya, ya dah kan gitu ya Pak ya. Mau nikahnya sama siapa? Siti Hajar. Hajar itu hitam, bukan orang baik, orang linggar, orang biasa, ya kan? Mungkin kayak kita sih masuk pembantu dah, ya kan? Akhirnya nikah sama Siti Hajar. Saya punya anak langsung tuh. Coba, karunia Allah namanya Ismail. Setelah menikah dengan Siti Hajar, hamil istri tuanya. Coba itu. Ya Pak. Jadi setelah menikah, istri yang kedua langsung punya anak namanya Ismail. Setelah itu langsung hamil ini. Ya. Punya anak namanya Ishak. Inilah Ishak itu sekarang adanya nih orang-orang Yahudi Pak. Ya kan? Lah Ismail itu nanti keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekalian yang serati. Jadi sudah ada pada waktu Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail di padang pasir tanah. Kosong, nggak ada kehidupan. Bayangin. Tapi kan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah sudah kamu sana, ya ke Mekah sana. Sekalian yang saya hormati, lanjut. 5 kali terjadi pembangunan kembali Ka'bah setelah tersapu banjir pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sekalian yang saya hormati, ini yang kelima kali terjadi pembangunan kembali Ka'bah setelah tersapu banjir pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan umatnya itu kan luar biasa. Gak ada yang beriman. Ya. Anaknya aja. Agak apalagi ini. Akhirnya turun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sepanjang sejarah bahwa banjir terbesar seluruh dunia inilah terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya Pak, habis hancur-hancuran semua. Termasuk Ka'bah hancur semua. Sana-sana habis lah. Ya. Kemudian pembangunan kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti yang pertama membangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, dia akan memperbaiki yang udah hancur. Karena tadi kan di awal bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan melalui malaikat. Jadi memperbaiki ya. Nabi Ibrahim salam, ya. Pembangunan kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim salam dan Nabi Ismail itu ada dalam surat Al-Baqarah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dalam surat Al-Baqarah 127 ya. Jadi yang merenovasi Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dibantu dengan putra beliau namanya Ismail. Pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy. Kemudian pembangunan Ka'bah oleh Abdullah bin Zubair. Terus selanjutnya pembangunan Ka'bah oleh Hajjaj bin Yusuf dan pembangunan Ka'bah zaman Sultan Murad Khan Al-Utsmani. Lanjut, sejarah Hijr Ismail. Bangunan setengah lingkaran. Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran, itu kan agak nyambung. Ya Pak ya, Ibu-ibu. Jadi Hijr Ismail itu adalah bangunan setengah lingkaran. Hijr Ismail
Apa sih hijir? Hijir itu artinya hajar, batu, tumpukan batu-batu. Tumpukan batu yang disusun. Ya. Semula bagian Ka'bah hancur ketika banjir dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang bernama Ismail. Hijr Ismail, bahasa Arab Hijr Ismail adalah area kosong di antara bangunan Ka'bah dan tembok setengah lingkaran yang membentang dari utara Ka'bah disebut juga rukun Iraqi, sampai sisi barat disebut rukun Sam, sebagian orang menyebutnya Hazir. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi kenapa itu ya namanya tadi bangunan setengah lingkaran? Itu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim, dan karena Ka'bah itu kan namanya bangunan yang suci, sehingga untuk merenovasinya adalah tentunya ada uang yang betul-betul suci. Kehabisan Pak, akhirnya kagak selesai itu. Jadi kan kagak nyambung itu, kan? Makanya kagak nyambung, namanya Hijr Ismail. Bangunan setengah lingkaran, kehabisan duit kagak nyambung. Itu makanya itu bagian dari Ka'bah, Pak. Makanya bagi kita orang awam, kan kita sholat di dalam Ka'bah nggak boleh. Yang boleh cuman orang tertentu. Misalnya kayak kita presiden, Nosono, dia masuk ke dalam. Nah kalau kita, jadi kalau kita pengen sholat di Ka'bah, itu aja sholat di Hijr Ismail. Tapi kalau mau sholat di sana, jangan kita lagi sidang tawaf, taruh udah lagi santai, kita tuh gue pengen sholat ntar di dalam Hijr Ismail ya. Nah gitu apa, nggak usah mikir gitu, mau tawaf aja kita ikutin, ya kan? Rangkaian tawaf aja, jangan pengen masuk Hijr Ismail, ntar kalau kita lagi ada waktu, kita sana. Nah, khusus kita pengen sholat di Hijr Ismail masuk. Nah, di dalam itu silakan sholat sunnah 2 rakaat. Pahlanya sama seperti sholat di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Sebab yang di sana boleh masuk itu cuma raja dan presiden. Selain itu nggak bisa, bupati, gubernur nggak bisa Pak. Presiden itu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Lanjut. Nah, lupa ya. Jadi Pak, Hijr Ismail itu termasuk makam Nabi Ismail di Hijr Ismail, Pak. Makamnya. Nah, di sana ada mengatakan rumah beliau juga di sana dulu dan tempat bermain. Hijr Ismail, salah satu riwayat mengatakan. Setelah Nabi Ibrahim salam bersama Hajar dan bayinya Nabi Ismail salam sampai di lembah Mekah, dengan petunjuk malaikat Jibril mereka berada di tempat di mana Hijr Ismail sekarang berada. Lalu Hajar dan Ismail alaihissalam bersama kambing-kambing mereka tinggal di dalam kemah dari kayu yang dibuat di sekitar tempat itu. Hajar dan Ismail dikuburkan di tempat itu ketika mereka wafat. Jadi menurut sejarah Hijr Ismail juga di sana adalah tempat makam ibunda Ismail itu Hajar. Jangan Ismail di sana. Ya Pak. Lanjut. Nah, sekarang sejarah Maqam Ibrahim. Lanjut. Sejarah Maqam Ibrahim, sebuah batu yang kini dilindungi dengan kurungan kaca berkerangka emas. Kan dikurung ya Pak ya? Takut ya, orang-orang kan pada iseng aja, mungkin dipegang, makanya dikurung, ya kan? Dan di sana kita itu kan yang disyariatkan suruh ngapain? Sholat, bukan disuruh pegang. Sholat di dekat Maqam Ibrahim kan? Tadi itu ada ayat.
Fihi ayatun bait maqamu Ibrahim. Itu ada. Maqam Ibrahim di Al-Qur'an ada. Ya. Nanti kita ya kan sebelum pas masuk ke Masjidil Haram, sebelum kita mau mulai tawaf kan ada maqam Ibrahim. Ya. Maqam itu tempat berdiri. Qoma yaqumu maqam. Qoma yaqumu tempat berdiri ketika Nabi Ibrahim mau merenovasi Ka'bah. Itu kan pijakan, tempat pijakan Nabi sampai sekarang, maka tepatnya Ka'bah Ibrahim masih ada, diabadikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu bisa lembek ya Pak. Sampai sekarang masih ada tetakan yang disyariatkan sholat sunnah di sono, bukan yang lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti aja apa yang diperintahkan Nabi. Khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana tata cara ibadah haji. Jangan yang enggak. Contoh, Pak. Saya orang Indonesia, buka aja. Lagi sa'i kan ada udah diajarin, ada bacaannya ini, zikirnya ini. Jangan yang aneh-aneh. Kan ada bacaannya, pada subhanallah hamdalillah wallahu akbar kan. Ketika ada lampu hijau kan, Rabbikfir warham wa'fuwat itu kan bacaannya. Terus selanjutnya kan baca apa lagi zikirnya. Nah suatu ketika saya dengar langsung nih, ada satu rombongan banyak itu ada 100. Masa lagi saya baca Pancasila satu ketua Maisa itu kan di sana banyak laskar Pak, ditangkap Pak. Dari mana ini? Indonesia. Malu-maluin aja. Zikir yang udah ada ikuti itu kan, yang disyariatkan, yang jangan yang kagak-kagak. Ya. Pancasila dibawa ke sono-sono lah. Astagfirullah. Mata ini jelek-jelekin banget ya. Padahal Pak padahal saya kan bimbing jamaah, suara keras saya ditangkap. Ta'al ente lima imsik. oleh kata dia, bahasa kita, kenapa kamu bacanya keras banget? Begini kata saya Pak, karena saya jamaah saya ini banyak, kalau saya pelan-pelan gak kedengeran. Kata dia, haram. Gak boleh, cara dia pelan-pelan aja. Ya gak bisa kan? Jadi kan kita namanya pembimbing kan biar kedengeran semua. Bacaannya apa yang seperti ini? Karena ada tempat-tempatnya, jangan baca itu mulu kan. Mulai kita masai bacaannya apa, ketika lampu hijau bacanya apa, setelah lampu hijau itu lewat apa yang kita baca, sampai di Marwah apa yang dibaca, kencongan gitu bocor, tangkap pas minggir sana. Akhirnya setelah jelasin dilepas lagi, dia memahami ya. Katanya jangan terlalu keras ya, mengganggu jamaah yang lain, karena kan bukan kita doang, saya ribuan orang bareng-bareng. Sekalian saya hormati. Lanjut. Nah, ini kan sebuah batu yang kini dilindungi dengan kurungan kaca ya. Makam Ibrahim dahulu adalah sebuah batu yang dibawakan oleh Nabi Ismail untuk bapaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim supaya dijadikan sebagai pijakan, kan betul kan? Nah, tempat makom itu pijakan dalam membangun dinding Ka'bah yang tinggi. Kemudian di tengah proses pembangunan itu atas izin Allah, permukaan batu itu menjadi lunak sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di atasnya. Ini karunia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bisa terjadi. Lanjut. Nah, sejarah sumur Zam-Zam. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ma'u Zam-Zam 5 suribala. Hadisnya ada kan? Air Zam-Zam itu tergantung kita niatin. Bakal apa aja Pak? Ya kan?
Dan memang kalau kita lapar, haus, minum air Zam-Zam kenyang, Pak. Ya, air Zam-Zam itu beda yang udah sampai di sini. Kalau sampai di sini udah lama, itu udah anta. Coba yang di sana ada. Kita nih lagi haus banget, tenaga terkuras, minum air Zam-Zam seger lagi, Pak. Berdasarkan penelitian, air Zam-Zam itu air terbaik di dunia. Kagak habis-habis. Nah, sekalian yang saya hormati, ini kita udah tahu tentang air Zam-Zam. Ya, cerita udah Siti Hajar itu kan, karena beliau diantar oleh suaminya Nabi Ismail kan, cuma bekal beberapa, nggak banyak, yang berapa hari habis lah. Air minum habis, semuanya habis. Di sana nggak ada kehidupan, nggak ada. Yang ada udah bertiga, Nabi Ibrahim pulang, kembali lagi ke Palestina. Dua-duaan mau bocah kecil, bayangin, Pak. Luar biasa ini, ya kan? Saking imannya mantap. Hingga berkali-kali Hajar bertanya, namun apa dia? Nah, dulu. Setelah berhasil menguatkan diri, Ibrahim bertolak untuk pulang dan tak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. Udah begitu ditinggal aja, nengok aja kagak ya. Kayak kita begini, udah sini lo, tinggal sini, ya kan? Hajar sama Ismail langsung kembali. Bapak, hendak kemana engkau? Nanya, namanya istri. Oh, ini nggak bilang lagi mau pergi, langsung aja pergi, habis taruh di sana. Akankah kau tinggalkan kami berdua di lembah tak berpenghuni dan sunyi ini? Nah, kita tanya, bagaimana sih Pak, nyampe di sini berdua bertiga ditinggal, nggak ada kehidupan. Kalau ada kehidupan di sana banyak binatang, banyak burung, agak ada. Ya, coba bayangin. Kata Hajar heran sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus melangkah, terus aja nggak nengok-nengok. Hingga berkali-kali Hajar bertanya, namun tak juga ada respon. Ia pun berkata, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Kata Hajar. Emang kamu diperintahkan seperti itu? Kata Ibrahim, betul. Jawab lagi Ibrahim. Jawab Ibrahim singkat, baiklah, kalau begitu Allah tidak mungkin membuat kami sengsara. Timpal Hajar. Bukan. Kalau begitu, ya berarti ini perintah Allah SWT. Kagak mungkin Allah akan mencelakakan hambanya kan? Gak mungkin. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri. Ini baru nengok ya. Dan anaknya, dan berdoa agar kedua orang yang ia sayang itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah SWT dan diberi kecukupan rezeki. Hajar mulai lapar dan haus hingga tidak lama berselang bekal yang dititi Ibrahim habis. Berapa banyaknya? Ya. Air susunya juga sudah kering, nggak ada minum air, nggak keluar air susu. Hingga Ismail kecil mulai menangis. Dirinya mulai panik dan menaiki bukit Sofa untuk melihat ke lembah. Barangkali menemukan orang yang bisa ia minta tolong. Mondar mandir Pak. Bagaimana kasih sayang orang tua, ibu sama anak, luar biasa. Bingung ya. Bagaimana ini ya? Anak udah susu habis, mau habis, cuma mondar mandir minta tolong sama siapa? Gak ada orang. Gak ada orang Pak. Mondar mandir, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, terus ya. Usaha bagaimana caranya untuk bisa hidup, terutama pada anak. Itu ibu Bu, ya namanya ibu.